Selamat malam Sobat Maskur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berjumpa lagi teman-teman di Tanya Maskur lagi nih ya, Iya, Mas betul, Yodi ya. Mas. Ini kita akan membahas yang kemarin teman-teman dari subscriber kita itu komentar, Mas Yodi. Nah, Jadi tahu itu komentarnya kayak gimana nih, Mas? Ya, ada banyak yang request gitu. Jadi ini kita nggak cuma sekedar silahkan komen teman-teman, tetapi memang beneran kalau ada teman-teman yang komen kita bahas ini. Ya, karena jadi ini topik pembicaraan kita pada malam hari ini ya, Mas Kur ya. Iya. Sebelumnya itu kan Mas Kur sempat podcast nih bareng sama Om Hao ya. Iya. Tentang penglaris nih teman-teman. Iya. Nah, jadi ada dari komentar salah satu subscriber kita, ada yang minta tolong dilanjut dong Mas Kur, pembahasannya kayaknya masih belum selesai gitu kan. Iya, betul. Ada yang perlu di ini. Nah, akhirnya ada yang tanya nih, ada yang komentar, yang bilang lanjut pembahasan dari podcast penglaris dong Mas Kur. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mas, saya bacakan ya. Iya. Yang pertama itu apa yang harus sebaiknya dilakukan sebelum atau memulai bisnis. Terus yang kedua, kalau ada yang iri terus kemudian melepaskan sesuatu yang membuat bisnis kita sepi, terus tindakan apa yang harus dilakukan. Iya. Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, mungkin Mas Pur bisa langsung membahas nih. Iya. Mungkin kita bahas yang pertanyaan pertama dulu ya Mas Yodi ya. Langkah apa yang dilakukan sebelum memulai bisnis atau usaha gitu ya Mas Yodi? Ya, betul. Kalau dari saya ya Mas Yodi ya, mungkin sedikit cerita sih. Kalau untuk memulai sebuah usaha kan macam-macam ya Mas Yodi. Ada di kuliner, ada di toko, bahkan kalau yang saya jalani itu di peternakan. Mas Yodi kan juga tahu ya. Jadi kalau saran dari saya ya Mas Yodi ya, yang pertama itu memang bakat dan minat kita itu di mana? Ya. Jadi kita senang apa, terus mantep dalam hati itu memang saya yakin ini bidang saya, saya bisa, dan yang jelas ada modal. Karena percuma juga dong buat bisnis nggak ada modalnya, ya nggak bisa dong. Ya itu ada modal, ada kemauan, minat dan senangnya di mana. Nah, itu kan di diri kita pasti ada ya Mas Yodi. Kita senang berdagang, senang masak, bahkan kalau saya senang diternak gitu kan. Ya seperti saya ya, misal ini saya sedikit cerita kepada teman-teman Mas Pur channel semuanya ya. Saya kan sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan ya, Mas Yodi juga tahu. Walaupun di sana itu ya bisa dikatakan menurut saya gaji lumayan gitu ya. Akan tetapi karena menurut saya banyak tekanan, terus setiap hari itu tidak merasakan ini bukan diri saya gitu. Dan di waktu sore hari ya, waktu pulang itu saya senangnya itu Mas Yodi itu kalau memberi makan ayam, memberi makan ikan gitu ya. Nah di situ tuh saya seneng gitu. Nah, artian seneng itu dari capek gitu kan obatnya itu gitu. Di suatu saat itu saya terbesit kok, di belakang rumah kan ada lahan yang cukup luas lah gitu ya. Juga tabungan sedikit-sedikit ada gitu. Nah di situ saya memantapkan diri ya, ini kan minat saya gitu. Lalu saya memutuskan untuk mantap resign dari perusahaan itu, dan mulai mengembangkan bisnis peternakan ini Mas Yodi gitu. Dan saya ada ayam juga, ada lele, ikan lele, juga ada bebek petelur.
Bahkan mungkin kalau teman-teman sobat Maskur yang mengikuti channel ini dari pertama mungkin tahu channel ini itu pertamanya awalnya itu bebek petelur itu. Teman-teman juga pasti udah tahu. Dan ya saya seneng gitu dalam artian tuh nyaman gitu di rumah, ya selain kita mungkin penelusuran seminggu sekali 2 kali gitu kan cuma untuk hiburan gitu, tetapi kan tiap hari itu pemasukan dari apa yang saya seneng gitu ya. Jadi hobi yang menghasilkan itu kan seneng gitu. Ya betul, jadi awalnya itu memang cuma sekedar hobi aja ya Mas? Iya. Syukur suka apa beri ya ibaratnya memelihara ayam ataupun bebek atau ikan itu tadi. Dan akhirnya Mas Kur punya ini nih pemikiran sendiri, oh kalau semisal ini saya iniin apa saya kembangin misalnya saya ini bisa menghasilkan gitu kan, betul ya kenapa enggak gitu loh. Nah ya, jadi selagi kita punya keinginan dan kita udah punya kemantapan hati ya Mas ya, betul, dan itu pasti ada jalannya kok. Jadi mungkin untuk pembahasan yang pertama ini bisa dikatakan yang pertama niat ya Mas Sur ya, betul. Yang jelas itu udah ada niat, dan yang kedua yakin sama diri sendiri kalau ini udah mantep gitu loh. Iya. Yang jelas yang ketiga itu tadi ya Mas Sur, udah modalnya. ya modal nggak perlu banyak. Iya betul. Karena bahkan ada juga kan beberapa pengusaha yang memulai modal dengan kecil gitu akhirnya bisa jadi besar teman-teman. Betul, iya. Jadi ya sebenarnya modal itu emang penting ya Mas. Penting, hanya saja modal berapapun yang jelas itu memadai gitu pasti bisa. Iya. Dan nggak perlu langsung besar gitu kan. Soalnya kan saya kemarin juga baru belajar gitu kan Mas Rodi, dari lele itu nyoba 1.000, 2.000, kegagalan juga pasti ada ya. Betul. Kemarin Mas Rodi juga tahu waktu banjir, nggak banjir ya, itu hujan yang sehari semalam itu kan sempat 3.000 ekor ya itu lepas hilang semua gitu. Hilang ya. Karena kebanjiran ya, tapi nggak menyurutkan semangat saya gitu. Diperbaiki lagi terus ya, alhamdulillah sih sekarang ada 3 kolam yang per kolam tuh 5.000-an gitu ya. Buat harian lah gitu ya. Jadi ini contoh ya teman-teman, cerita dari saya gitu. Kalau mungkin teman-teman kan juga bisa menilai fashionnya sendiri di mana. Misalkan Mas Yodi seneng masak gitu ya, itu bisa buat kafe, restoran ataupun ya warung kecil-kecilan yang ya buat harian bisa. Ataupun mungkin teman-teman juga ada yang fashionnya seneng di toko ataupun seneng di busana gitu kan. Sekarang juga nggak perlu ini ya Mas Yodi ya, nggak perlu apa itu buka warung, buka toko online pun sekarang udah merebak ya. Udah sekarang banyak. Kebanyakan malah justru banyak pengusaha yang kecil-kecilan itu membuka ini ya e-commerce gitu ya. Iya betul. Membuka toko-toko online gitu teman-teman. Jadi mungkin itu bisa jadi referensi buat teman-teman semua ya, betul. Yang memulai usaha. Ya mungkin belajar dari tutorial YouTube aja. Banyak sekali ya yang bisa kita belajar tuh dari media yang udah berkembang, dari teman-teman yang mungkin udah sukses ataupun udah jalan, itu kan bisa digali dari situ gitu. Dan mungkin kalau yang pertanyaan yang dari subscriber kita ini kan, saya mengarahnya mungkin kalau membangun sebuah restoran, tempat gitu ya, tempat warung makan, restoran ataupun toko gitu. Nah, kalau di sini itu memang yang pertama ya Mas Yodi, kita memang harus tahu tempatnya yang akan dibangun itu dulu. Dan artian kan itu strategis apa enggak gitu. Terus kita juga lihat ini di depan jalan raya ataupun masuk ke dalam desa atau enggak gitu kan. Dan juga kalau dari pengalaman saya ya Mas Yodi ya, kalau ada orang yang ya meminta saran gitu pada saya, mungkin Mas kalau membangun di sini baik apa enggak gitu kan.
Nah, kalau saya ya baik apa enggaknya itu tergantung dari mantapnya hati juga, kembali lagi gitu ya. Ya, Misal saya yakin di sini pasti laris, itu ya insya Allah laris gitu. Tapi mungkin kalau kalau disangkutkan dengan hal-hal yang apa yang di apa tadi, ya, apa yang harus atau dilakukan sebelum ini, ya. itu ada beberapa juga sih sebenarnya ya. Ada beberapa faktornya gitu Ya, ya, ada Mas Nur, ya? beberapa faktor sebelum membangun. Ini kalau kita bicara hal metafisik ya. Ya, Nah, yang pertama sebelum membangun itu kan kita juga ada apa ya, kalau bahasa Jawa atau orang Jawa itu nembung gitu, apa bahasa Indonesianya itu minta izin gitu ya. ya, Minta izin yang terlihat maupun yang tidak. Karena kan entitas itu kan misal kebanyakan kan ada yang pohon yang ditebang untuk ini kan, untuk membangun sebuah bangunan. Walaupun ya nggak bisa melihat, tapi kan kita ada izinnya ya. gitu. Maksudnya ada bancaan sedikit atau apa biar nggak ada gangguan waktu membangun, seperti itu Mas Budi. Bentar Mas Nur, Iya ya. sedikit memotong ya. Iya ya. Ya mungkin itu tadi menjadi salah satu faktor yang mungkin ditakuti nih sama beberapa calon pengusaha nih. Pasti kan memperhatikan tempat ini. Iya. Nah, kalau misalkan tempat yang ya ada kaitan dengan metafisik nih Mas Bro. Nah, pastinya kan para pengusaha itu kan takut gitu loh. Iya. Dalam arti mereka tuh takut kalau misalkan tempat ini itu apa namanya, ada penunggunya enggak, keramat enggak gitu kan, atau mungkin ada sebuah kejadian yang buat apa, tidak enak gitu loh, yang berkaitan sama hal gaib gitu kan. Pasti ya itu semua membuat para pengusaha itu takut dan akhirnya mengurangkan niat untuk membangun di situ. Nah mungkin dari Mas Kur sendiri nih terkait sama tempat untuk dijadikan usaha nih, itu pasti kan ada langkah-langkahnya gitu. Misal tempat yang walaupun tempat keramat gitu, apakah tetap masih bisa enggak sih apa dibuat untuk usaha gitu? Ya, ya memang sebagai calon pengusaha ataupun bisnis gitu ya, itu kan memang harus riset tempat dulu juga, harus tanya-tanya samping-samping gitu, ataupun tanya ke penjualnya dulu bekas apa. Kalau misal itu dulu bekas kuburan, makam gitu kan ya serem ya. Ya memang tidak menutup kemungkinan tuh masih bisa gitu ya. Ya walaupun bekas makam gitu kan sudah dipindah kan pastinya ya. Walaupun nanti juga masih menyimpan satu residual energi gitu ya, yang dulunya apa. Tetapi ini masih bisa kok Mas. Masih bisa jalan. Ya ini mungkin melanjutkan yang tadi ya. Jadi waktu mungkin pembangunan gitu, ataupun ya nggak usah pembangunan lah, mungkin kita kan biasanya kebanyakan itu sewa tempat yang sudah jadi gitu, ataupun bekas rumah makan kita bangun rumah makan lagi gitu juga bisa ya Mas? Ruko-ruko juga bisa gitu. Nah, hal yang perlu disiapkan kalau untuk ini kita bicara metafisik ya, itu seperti kalau kita menghuni tempat baru ataupun rumah baru, jadi kita adakan seperti pengajian. Mungkin kalau non muslim juga ya yang lebih tahu lah gitu ya. Yang jelas itu doa bersama gitu untuk kelancaran, agar nggak ada gangguan seperti itu. Kita adakan ya nggak usah banyak orang lah, keluarga gitu aja, untuk syukuran. Itu juga untuk kula nuwun permisinya di tempat itu juga. Nah itu mungkin itu sih yang dipersiapkan gitu Mas Jody untuk ini. Nah ini mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Iya. Ada yang misalkan ada dari tetangga ataupun mungkin orang lain yang merasa iri nih kalau misalkan sudah calon pengusaha ini sudah berwirausaha, pasti kan ada aja gitu orang-orang yang iri sama kesuksesannya, kok baru buka udah rame nih gitu kan. Banyak. Aneh gitu kan.
pasti ada orang yang iri lah, Iya, wah iya. ini mau apa mengambil pelanggan saya ataupun sesama pengusaha ataupun orang-orang lain yang emang nggak suka. Nah ini Mas Gur, itu membuat akhirnya mungkin melakukan cara-cara jahat ya Iya, iya. ibaratnya, membuat usahanya jadi sepi. Nah itu mungkin caranya untuk menanggulangi itu tuh kayak gimana sih? Ya, mungkin ya sebenarnya ya ini sudah saya bahas sih di Tanya Mas Gur yang pertama apa ya, itu yang kenakalan sesama pedagang. Ya. Sebenarnya sudah ada, tapi kita bahas lagi nggak apa-apa sih. Kalau kita sudah kena ya, ini kan udah disehati gitu ya. Ya mungkin sebelum nanti ada seperti yang itu yang dijahati, cara yang simpel lah, itu kita banyakin sodako lah Mas Dodi. Itu yang biar kita nggak kena seperti ini, kiriman dari sesama gitu kan. Itu sebelumnya ya itu kita sodako. Dalam sodako itu kan seperti Jumat berkah gitu ya. Kita nggak usah, maksudnya nggak usah banyak-banyak sodakonya, dalam artian kan mungkin juga kita pernah jajan ya Mas Dodi, itu yang setiap Jumat free es teh gitu kan, itu udah sodako ya, betul, gitu ya. Dan itu juga sodako itu nggak cuma sesama manusia, bahkan sesama makhluk gitu. Dalam artian ya mungkin nanti ada kucing yang datang nyamperin gitu kan, itu juga sebenarnya ada tandanya gitu loh Mas Dodi. Kalau ada hewan ataupun kucing yang datang gitu kan, ya kita sisihkan sedikit gitu dari produk kita, dari menu yang ditawarkan gitu kan, kita ambil sedikit aja buat mereka gitu. Nanti juga kucing itu tahu kok, misalkan biar nggak ganggu gitu ya, biar nggak datang lagi, biar nggak mengganggu orang yang makan gitu kan, kita kasih nanti terus dalam hati aja gitu, apa diajak ngomong Mas, dalam artian tuh ini saya kasih makan, nanti setelah ini pergi ya gitu kan. Itu sebenarnya sudah tahu. Dan mungkin kalau untuk sodako di tanaman juga ada gitu. Dalam artian kan kita mensodakohkan air yang kita punya gitu ya, buat nyiram-nyiram gitu. Kalau pagi Jumat pagi gitu, Jumat berkah nyiram-nyiram tanaman. Itu juga sebenarnya cara simpel ya untuk menangkal gitu Mas Dodi. Tapi ini belum ke ranah yang kemarin ya, yang sudah, kalau memang sudah dilempar seperti tanah kuburan yang nggak kelihatan, itu cara menangkalnya ada lagi gitu. Ya. Caranya gimana tuh Mas Gur? Mungkin biar lebih spesifik nih. Ya. Kalau untuk caranya ya itu kan ini ada ya, kemarin banyak komentar yang saya sempat baca sih, itu yang seperti dikasih tanah kuburan gitu kan, beberapa ini ya Mas Dodi, tujuan ya. Ada yang mungkin kemarin juga dibahas sama Om Hao juga, untuk yang biar warungnya ini nggak kelihatan sama pelanggan. Ada yang biar makanannya ini cepat busuk gitu kan, kemarin juga sudah dibahas gitu ya. Nah ini juga kalau tanah kuburan ini sebenarnya juga kemarin dengan narasumber itu juga yang Tanya Mas Gur pertama sudah dibahas. Kalau mungkin teman-teman sobat Mas Gur cermat ya, ataupun ini saya kira mungkin subscriber baru yang belum nonton video lama gitu, ya, mungkin bisa dicek ya teman-teman di video yang dulu ya, yang kenakalan sesama pedagang itu, betul. Itu malah real sama narasumber itu yang udah kena gitu ya. Nah caranya itu sebenarnya cukup simpel Mas Dodi ya, mudah juga gitu loh dikerjakan gitu ya, di anu sendiri itu bisa. Jadi teman-teman itu cukup siapkan sapu lidi yang udah lama itu loh Mas Dodi, yang udah paling tinggal segini gitu loh, yang buat nyapu terus gitu kan lama-lama rusak gitu kan. Tinggal sedikit kayak warnanya udah usang gitu ya. Udah usang gitu. Itu cukup pakai itu gitu. Itu selama 7 hari, 3 sampai 7 hari itu halaman depan usaha kita itu disapu terus. Walaupun nggak ada daunnya, ya ada kotoran, itu tetap disapu aja. Itu buat membersihkan itu tadi tanahnya kuburan itu tadi. Itu
pengalaman saya ya kemarin bantu temen tuh, itu nanti kalau disapu terus tiap pagi sore gitu kan selama 7 hari, itu nanti 3 ataupun 7 harinya itu pasti nanti ada di ruangan usahanya itu ada ledakan yang seperti apa ya, mungkin kalau ya mungkin teman-teman udah ngalami apa belum ya, itu seperti santet yang gagal gitu meledak gitu. Jadi kalau misalkan sudah apa namanya, misalkan ada teman-teman subscriber nih Ya. yang udah nyoba untuk nyapu-nyapu itu tadi, misalkan ada kiriman lagi itu bakalan meledak terus jadi gagal gitu, Mas? Ya, ya itu nanti juga itu tadi Mas, jadi kalau udah dikasih tanah kuburan, nah itu tadi kan nanti jadi sepi, jadi nggak kelihatan, produknya itu menunya jadi cepet busuk. Itu ya itu tadi disiapkan aja seperti lidi yang pendek itu disapu aja halaman itu, sapu terus selama 7 hari. Nah, nanti biasanya itu di 3 hari ataupun di 7 hari terakhir itu nanti ada ledakan. Entah itu di dapur ataupun di tempat makan, di pojokan ataupun di mana lah itu nanti ada pasti. Dan caranya juga cukup simpel juga ya teman-teman ya. Nanti kalau udah ada ledakan gitu seperti teman kita kemarin kan langsung kontak saya tuh, "Ya Mas, ini bener ada ledakan ini di dapur," gitu kan. Tapi ini bukan meledakan gas ya, itu bener-bener meledak gitu, yang meledak yang nggak kelihatan gitu ya. Iya, betul. Nah itu langsung saya kasih saran ya, itu siapkan ember, lalu dikasih garam grosok, garam yang yang kasar, bentuknya kotak-kotak itu ya? kotak-kotak yang Kasar kasar itu yang biasanya buat pakan sapi itu loh. Itu garam grosok sama apa nama, daun kelor. Daun kelor. Ya, daun kelor yang diambil 7 daun itu yang kan nyabang-nyabang ya Mas, itu yang paling ujung sini. Jadi dipilih yang paling ujung 7 lembar. Itu nanti embernya itu dikasih air, dikasihkan garamnya sama daunnya itu tadi ya. Nah, nanti sambil ngudak gitu, sambil muter gitu, itu membaca seperti Al-Ikhlas, terus Anas gitu, surat pendek lah gitu, sambil membaca nanti diakhiri surat Al-Fatihah, disiramkan ke mana yang tadi meledak. Nah, disiramkan aja seperti teman kita yang kemarin itu disiramkan gitu. Ya alhamdulillah nanti bisa teman-teman cek sendiri lah hasilnya gimana gitu ya. Alhamdulillah ya omset udah mulai naik, terus udah nggak ada komplain dari konsumen seperti kok tadi malam kok tutup Pak, padahal buka gitu. Udah nggak ada komplainan, udah omset udah naik seperti itu Mas. Nah iya Mas Pur, apa namanya, hal-hal metafisik itu bisa banget ya Mas untuk ngebuat kayak misalkan toko ataupun warung ini sebenarnya buka, tapi kenapa kalau orang yang lewat gitu bilangnya tutup gitu. Kok bisa gitu ngebuat sampai kayak gitu ya? Iya. Karena itu kan memang kiriman entitas Mas. Jadi seperti kemarin juga saya ceritakan, Om Hao juga ceritakan ya. Jadi seperti ada tirai gitu loh Mas yang menutupi warungnya atau tokonya itu ada. Walaupun memang apa namanya, kesannya itu di situ padahal tokonya buka ada aktivitas, tapi karena ketutup tirai ya, semacam tirai gaib gitu ya Mas Pur ya. Itu bisa menjadi kayak tempat itu tutup, bener-bener nggak ada orangnya gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, oke Mas Pur. Sekarang ya kita langsung lanjut ke topik selanjutnya nih. Iya. Nah, sebenarnya kan kita membahas apa cara itu tadi ya, memulai usaha dan akhirnya cara untuk menanggulangi itu tadi. Dan sebenarnya ini ada satu topik lagi ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat penglaris cuman bukan dengan cara yang gimana Mas? Pergi ke toko gitu ataupun melakukan hal-hal yang seperti kemarin yang dibahas kemarin, maksudnya ada yang diludahi, ada yang apa itu
pakai rendaman kaki ataupun celana dalam gitu kan, itu nggak perlu sebenarnya, nggak perlu seperti itu. Nah ini tapi ada cara lain, cara Ya. membuat penglaris tapi dengan ibaratnya versi halalnya gitu Ya, ya Mas ya, ya. betul. Jadi versi halalnya teman-teman. Ya, ini versi halal ataupun ya versi yang bisa dikerjakan sendiri yang tidak perlu bersekutu dengan jin ataupun ke dukun gitu, nggak usah. Sebenarnya ada gitu ya Mas. Ya. Nah itu gimana nih Mas Pur caranya itu? Ya. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman sobat Mas Pur. Ya. Untuk cara sih sebenarnya cukup simpel juga. Ya mungkin ini yang saya tahu, mohon maaf ya, itu bukan lantas terus saya pro terhadap muslim gitu apa enggak, itu sebenarnya semua doa itu sama gitu ya, semua agama ya. Mungkin nanti teman-teman ya non muslim bisa lebih tahu lah doanya gitu ya, yang sama dengan kami yang muslim gitu. Nah ini cukup simpel sebenarnya Mas Yodi ya. Medianya itu cuma pakai air. Ya, tapi bukan air mineral ataupun air pada umumnya ya. Ini pakai air hujan. Ya, jadi filosofi air hujan itu kan mengalir apa ya, seperti kehidupan gitu ya. Ya kita kan, ya saya taunya juga dari ya bisa disebut yang ikut saya gitu ya. Ada yang pernah minta penglaris gitu, saya sampaikan disuruh untuk ya yang nggak bersekutu ataupun bisa dibuat sendiri gitu. Nah medianya itu pakai air hujan, tetapi ini ada syaratnya juga, nggak lantas sembarang air hujan juga. Air hujan yang nggak kena apa-apa Mas. Jadi nggak bisa nampungnya itu di bawah genteng, di bawah seng ataupun di bawah pohon gitu, nggak bisa. Jadi yang benar-benar dari atas itu yang turun, langsung jatuh turun, gitu ya Mas? Langsung jatuh ya. Jadi tanpa ada perantara melewati apa gitu. Apa itu kayak genteng ataupun seng ataupun ya objek-objek lain ya. Jadi benar-benar murni jatuh dari atas gitu. Dari atas ya. Itu kan kalau saya kemarin saya sarankan itu bisa di kebun yang nggak ada pohonnya, ataupun di sawah gitu ya. Ini kan mumpung ya, mungkin kalau ada yang mau mulai bisnis atau yang sudah gitu, mumpung ya tadi sore pun di Jogja masih hujan ya, mungkin di kota lain teman-teman mungkin nanti bisa ke kolom komentar ya, itu masih hujan apa enggak di sana gitu. Kalau di Jogja tadi masih hujan gitu, mumpung masih hujan, ini kan mau masuk ke kemarau ya, mau ke Ramadan, bulan puasa itu kan biasanya musim kemarau gitu. Tetapi kalau di kota saya, di kota kami ya Mas Yudi, itu masih hujan tadi. Ya itu teman-teman bisa menampung itu sih, menampung air hujan itu gitu. Nah untuk selanjutnya, kalau sudah tertampung ini Mas Yudi ya, ya ditampung di ember atau apa itu, nanti dipindahkan ke botol. Dipindahkan ke botol. Ya botolnya bebas, boleh plastik, boleh kaca, boleh. Nah itu nanti setelah ibadah ya, kalau muslim ya setelah sholat itu nanti dibacakan doa pembuka rezeki. Nah doa pembuka rezekinya nanti teman-teman bisa searching sendirilah ya. Bisa dilihat di Al-Quran ataupun di Google juga bisa, ya kan. Tinggal ketik aja doa pembuka rezeki itu ada. Nah itu nanti dihafalkan. Doanya nggak panjang kok Mas, itu pendek kok. Dan selesai sholat gitu dilafalkan tetapi sekali nafas. Jadi nggak boleh misalkan Ar-Rahmanir-Rahim gitu, nggak boleh. Itu harus sekali nafas ya, nggak boleh putus. 3 kali ya, itu tuh 3 kali dibacakan, ditiup. Jadi sekali baca ditiupkan ke botolnya tadi yang berisi air itu ya. Misal udah selesai baca sekali nafas, ditiupkan, baca lagi sampai 3 kali, dan itu dilakukan ya minimal 3 hari lah. 3 hari sampai 7 hari lebih bagus, apalagi sampai 40 hari itu bagus. Ya itu kan
mungkin apa ya, kalau kalau kita mau dapat rezeki itu kan kita juga harus mendekatkan ke yang pemberi rezeki. Ya, betul. Itu kan filosofinya seperti itu. Hmm. Jadi ya saran saya sedikit ya untuk mungkin teman-teman yang udah menjalankan usaha untuk lebih dekat lagi lah ke Sang Pencipta yang memberi rezeki gitu ya. Untuk memperbaiki 5 waktunya, untuk memohon itu tadi rezeki gitu ya. Dan nanti kalau setelah 3 hari, 7 hari apapun 40 hari, nanti akhirnya itu sambil membaca doa rezeki juga itu disiramkan gitu di depan gitu. Oh, jadi di depan halaman gitu ya? Di depan halaman cukup disiramkan, dimantapkan dalam hati gitu. Semoga ya yang apa yang diinginkan gitu ya rame, terus gak ada gangguan dari sesama gitu. Dan juga tetap lakukan sedekah gitu. Ya. Jadi mungkin itu ya Mas Pur ya, tata cara untuk membuat penglaris yang sebenarnya versi halal teman-teman. Ya, versi halal. Ya. Bukan yang dengan jin ya Mas Pur ya, ataupun nggak usah hal metafisik. Ya. Nanti apa namanya, Mbah Dukun nyebur air. Ya, komat kamit baca mantra. Gitu ya. Jadi ini versi halalnya atau versi baiknya lah gitu. Ya, betul. Ya mungkin cuman segitu ya teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini tentang penglaris dan tata cara mau memulai usaha dan juga menanggulangi dari kiriman-kiriman itu tadi. Ya. Jadi ya yang jelas yang buat para calon pengusaha ya tetap apa namanya semangat yang jelas dan ya lebih percaya diri aja ya Mas untuk memulai usaha gitu. Jadi jangan, namanya pengusaha itu ini ya teman-teman, jadi nggak boleh ibaratnya kita gagal itu terus udah gitu. Betul. Justru kita harus bangkit gitu, karena kegagalan itu adalah sebuah pengalaman teman-teman. Jadi kita belajar dari pengalaman dan akhirnya kita bisa melewati pengalaman itu tadi dan akhirnya bisa sukses. Betul ya. Dan nggak ada cerita sukses itu langsung sukses itu ya, betul, nggak ada yang instan teman-teman. Semua itu pasti berproses. Betul ya. Kalau teman-teman juga itu lihat ya, mungkin pengusaha-pengusaha yang udah sukses itu pasti kalau ditanya ya dulunya gagal lah, dulunya susah lah, itu pasti ada cerita gitu. Jadi jangan menyerah lah, insya Allah lancar gitu. Yang penting kita yakin perbaiki 5 waktunya. Ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah komen dan request ya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau coba request ya Mas. Ya betul lah. Supaya kita ada bahan konten lagi nih buat teman-teman semuanya. Ya, dan mungkin juga kalau teman-teman ada cerita yang serem, menarik apa itu bisa kita ceritakan di sini. Ceritakan di sini. Nanti kita bahas bareng-bareng lah. Ya, gitu ya betul. Nah, ya mungkin sebelumnya buat teman-teman Mas Pur Channel yang belum subscribe nih. Jangan lupa untuk segera subscribe ya. Karena subscribe itu gratis teman-teman, nggak berbayar ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like dan komen juga, sama follow akun Instagram kita Mas Pur Official. Oke, mungkin akhir kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.